Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mencoba kembali rekaman. Saya buka dulu Google Chrome-nya. Terakhir kita sudah mencoba menggunakan Linux ini untuk menginstal Docker. Nah, sekarang kita coba melanjutkan, yaitu bagaimana kalau kita mau mencoba install PHP MyAdmin dan MySQL melalui Docker. Jadi kenapa Docker? Nanti biar proses instalasinya itu lebih fleksibel, deploymentnya juga lebih fleksibel. Oke ya, kita langsung saja. Bagi teman-teman yang belum tahu itu MySQL apa, nanti bisa cari tahu ya. MySQL itu database, salah satu database relation management system. Kemudian kalau PHP MyAdmin itu untuk manage database MySQL. Oke, begitu ya. Nah, di sini saya sudah menulis contohnya kalau kita mau menginstal MySQL dan PHP MyAdmin menggunakan Docker atau Docker Compose ya. Nah, ini scriptnya nanti saya taruh di deskripsi linknya. Ini tinggal di copy aja. Copy. Kemudian kita coba buka Visual Studio Code. Oke, yang pertama kita perlu membuat folder untuk dimana nanti project atau folder dari Docker MySQL ini. Misalnya di download, saya buat folder baru Docker. Kemudian di dalam Docker saya buat MySQL. Nah, di sini kita open. Oke ya. Jadi di sini kita sudah membuat folder baru yang lokasinya itu ada di download. Nih, download, kemudian Docker MySQL. Lokasi ini bebas ya, yang penting nanti kita tahu di mana letak project tersebut. Kemudian di sini kita membuat file Docker Compose .yaml atau YML. Nah, kemudian kita pastekan script yang tadi di copy. Ini saya coba jelaskan sedikit. Di sini ada versi dari Docker Compose, misalnya versinya 31. Kemudian di sini menjalankan service. Ada 2 service, yaitu yang pertama misalnya saya sebut servisnya DB. Nah, DB ini nanti menggunakan image MySQL yang terbaru. Kemudian container name-nya kita tambah, kita sebut misalnya DB juga. Ini kalau mau ada policy restart ya. Kalau restart itu ketika dockernya atau mesinnya dimatikan kemudian dihidupkan, itu service DB-nya akan otomatis jalan atau tidak. Nah, ini mungkin kalau di lokal kita nonaktifkan, di komen seperti ini. Kemudian ada environment, MySQL root username, MySQL root password, kemudian MySQL database defaultnya. Kemudian di sini ada volume, jadi kita akan menambahkan volume. Ini tujuannya agar data-data yang tersimpan dari aktivitas Docker kita itu persisten atau permanen. Nah, kalau ini tidak ada, nanti ketika Dockernya di drop atau kontainernya dihapus, nanti data-data kita akan hilang. Jadi ini memastikan datanya tidak hilang ketika kontainer kita dihapus atau di drop. Kemudian portnya nanti akan kita publish ke 3306.
Oke, ini komen tambahan kalau mau diperlukan. Nah, di sini tidak perlu ya. Kemudian ada service PHP My Admin. Ini menggunakan image PHP My Admin yang terbaru, kontainernya namanya PHP Admin. Kemudian portnya kita publish misalnya di 8082. Nah, ini bisa diganti-ganti ya. Jadi yang sebelah kiri itu nanti diakses dari host. Kalau yang sebelah kanan itu yang di dalam Docker. Artinya PHP Admin yang di dalam Docker port 80 itu standarnya akan diakses di komputer kita nanti di 8082. Kemudian environment ini misalnya passwordnya root, PMA-nya root, passwordnya root gitu ya. Hostnya DB. DB ini mengacu ke nama service atau kontainer yang di atasnya. Kemudian misalnya ada upload limit, upload PHP Admin untuk impor misalnya itu berapa maksimalnya. Kemudian ini MySQL data yang tadi disebutkan di sini volumenya, kita definisikan volumenya di bawah. Oke, itu mungkin penjelasan singkat terkait script Docker Compose yang akan kita jalankan. Ini kita simpan. Nah, untuk detail dari penjelasan-penjelasan itu nanti bisa dibaca di masing-masing dokumentasinya ya. Contohnya untuk PHP Admin, ini ada official reponya. Jadi kayak bagaimana cara menggunakan, support apa varian image-nya gitu. Begitu juga untuk yang MySQL tadi ya. Nah, ini yang official. Ini ada beberapa versinya. Bagaimana cara menggunakan, ini contoh Docker Compose gitu. Nah, ini penjelasannya sudah ada di internet. Oke, seperti itu ya. Kita kembali lagi ke Docker Compose yang di sini. Jadi ini setelah disimpan, kita bisa langsung menjalankan, bisa pakai terminal terpisah atau menggunakan terminal yang ada di Visual Studio Code. Misalnya kalau kita menggunakan terminal ini, kita tinggal ketikkan aja Docker Compose up. Jadi ini akan memerintahkan Docker Compose untuk membuat service-service yang dibutuhkan yang di sini, yang udah dibuat scriptnya. Oke, kita coba enter. Nah, kalau kita belum punya image-nya, nanti ini akan download di internet dari repo yang kita sebutkan. Contohnya kalau MySQL ini dari official, kalau PHP Admin dari official juga. Nah, ini tergantung internetnya nanti lamanya. Oke, mungkin ini kita pause dulu biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih proses download, jadi kita tunggu saja.
Oke, prosesnya sudah selesai. Nah, ini sudah dijalankan. Oke, kita bisa langsung coba. Tadi dipublish ke port 8082. Oke, kita buka browser, ketikkan localhost, portnya 8082, enter. Nah, ini udah jalan ya. Database-nya sudah jalan, PHP adminnya sudah bisa diakses. Nah, di sini kita bisa buat misalnya dp latihan create. Nah, di sini kita bisa menambahkan tabel, misalnya user, ID, name, salah. Intinya ini sudah berhasil. Mungkin ini contoh aja. Oke, ini tabelnya sudah bisa ya. Jadi seperti itu cara menginstal atau mendeploy PHP MyAdmin dan MySQL. Jadi kalau ini sudah, ini tinggal di stop, Ctrl C ya. Tadi karena saya menjalankan pakai perintah ini, jadi kalau di close atau di Ctrl C, nanti dia akan berhenti service ininya, dockernya, kontainernya. Jadi kalau diakses ini sudah tidak bisa diakses. Nanti kalau mau menjalankan lagi, tinggal ketikkan aja di directory ini MySQL yang kita buat tadi, docker compose start, enter. Nanti dia akan jalan lagi. Nah, ini data yang tadi ya. Oke, jadi seperti itu cara menjalankan MySQL PHP admin via Docker Compose. Semoga bisa dipahami ya. Nah, bagaimana kalau kita tes dengan PHP yang sudah terinstall sebelumnya? Apakah bisa connect atau tidak gitu ya. Oke, misalnya ini kita buat window baru. Kemudian kita akan coba buat directory web baru. Gimana nih? Misalnya kalau kemarin instalasi PHP-nya ada di Linux yang mengikuti video, berarti ada di var, kemudian www, kemudian HTML di sini. Nah, kita buat misalnya web 1 gitu. Oke, kita open. Nah, misalnya ini web localhost yang akan kita gunakan untuk uji coba apakah PHP bisa connect ke MySQL yang tadi atau tidak. Oke ya, kita buat file baru di sini. Misalnya index.php. Kita bisa mengecek apakah PHP kita itu support MySQL atau tidak. Ini kita simpan, kita coba dulu ya. Berarti localhost tadi foldernya ini web 1. Nah, ini PHP yang sudah terinstall. Kemudian kita cek MySQL. Nah, ini MySQL-nya support.
Berarti kita bisa mencoba tes menggunakan PHP. Kita searching aja PHP MySQL ini contoh script connect. Nah, kita copy aja ya. Nah, server name-nya ini kita pakai IP aja. IP kalau di localhost itu berarti 127.001 sini ya. Jadi menggunakan IP, kemudian username-nya ini sesuaikan dengan tadi pas kita buat konfigurasi di MySQL itu kan menggunakan root dan passwordnya root. Berarti di sini root, passwordnya root. Oke ya, kita simpan. Nah, ini kalau dieksekusi nanti kalau berhasil akan keluar connected successfully, tapi kalau gagal akan muncul connection failed. Kita simpan, kemudian dicoba tadi yang ini ya, kita enter. Ada error. Errornya apa, kita coba cek dulu. Kita coba install PHP extension dulu ya. Ini MySQL-nya tidak terdeteksi. Oke. Kita coba cek dulu apakah sudah diaktifkan atau belum ya. Dia belum diaktifkan. Kita aktifkan dulu, berarti kita keluarkan dulu PHP info. Ini kita komen dulu. Nah, ini konfigurasinya ada di sini. Kita edit ya.
ada di etc PHP 81. Apa aja PHP ini? Kita cari MySQL. Nah, ini diaktifkan ya. Oke, sudah kita simpan. Kemudian kita coba lagi. Oke, kita coba restart service-nya PHP dulu ya. Oke, kalau sudah kita coba lagi. Kita coba install dulu.
Oke, kita install dulu PHP MySQL-nya. Oke, sudah ya, kita coba. Kita komen dulu, simpan. Nah, ini connection successfully, jadi sudah berhasil connect ya. Kalau kita coba di sini, Apache-nya apakah belum jalan? Oh sorry. Apache-nya harus di restart dulu. Oke. Nah, baru connect ya. Jadi seperti itu. Ini koneksi ke database-nya sudah berhasil. Kalau kita coba nanti baca data juga harusnya sudah bisa. Oke, seperti itu ya. Jadi itu bagaimana cara menginstal PHP dan PHP MyAdmin melalui Docker Compose. Kemudian kita juga sudah mencoba koneksi apakah berhasil atau tidak dari PHP yang terinstall di video sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu ya terkait dengan bagaimana cara instalasi PHP MyAdmin via Docker. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.